Hai guys, jumpa lagi. Kita jalan-jalan ke Peru yuk. Bukan ke Machu Picchu ya, tapi ke Huachipa, kawasan pemukiman di pinggiran 5 ibu kota Peru. Di sini tinggal keluarga saya Sanchez yang terdiri dari Leoncio sang ayah, Vilma sang ibu, dan 2 anak perempuan mereka, Eva dan Ruth Thalia. Nah, ceritaku ini tentang Ruth Thalia. Usianya 19 tahun dan dia punya cita-cita tinggi. Ruth Thalia seorang mahasiswi di sebuah universitas dan bekerja di sebuah call center untuk membantu orang tuanya membayar biaya kuliah. Suatu saat nanti, kalau uangnya sudah terkumpul, dia ingin berwira swasta dengan membuka salon. Orang tuanya bangga punya putri seperti dirinya. Mereka adalah suku Quechua dan bukan keluarga kaya. Leoncio dan Vilma setiap hari harus bekerja keras. Mereka berjualan buah dan juga punya band kecil. Leoncio memainkan harpa dan Vilma menyanyikan lagu-lagu Andes. Meski hidup sederhana, mereka bangga kedua anak perempuannya bisa kuliah. Ruth sadar keluarga mereka sederhana. Uang gak pernah datang dengan gampang. Dia pengen banget jadi terkenal dan punya banyak uang. Beberapa kali dia pernah coba ikut audisi jadi pemain sinetron dan acara kuis atau game show di TV. Siapa tahu kan menang dan dapat uang. Lumayan buat nambahin tabungannya yang nantinya bisa dipakai untuk buka salon. Nah, waktu Ruth akhirnya diterima ikut acara kuis atau semacam game show, wah dia senang banget. Terlebih lagi, ini merupakan penayangan perdana game show itu dan dia terpilih jadi peserta pertama. Wow, keren banget ya. Ini juga bakalan jadi penampilan perdana Ruth Thalia di televisi. Game show ini sudah ditayangkan di berbagai negara dengan versi masing-masing. Di Amerika disebut The Moment of Truth, sedangkan di Peru game ini disebut Valor de la Verdad atau nilai kebenaran. Game ini melibatkan lie detector atau alat detektor kebohongan seperti yang dipakai di kantor polisi itu loh guys. Nah, peserta akan dipakaikan alat detektor ini dan harus menjawab berbagai pertanyaan. Pertanyaannya udah pasti rada-rada ekstrim dan memalukan. Misalnya, apakah kamu pernah mengutil di toko? Apakah kamu banyak hutang? Atau, apakah kamu pernah terlibat cinta sesama jenis? Apakah kamu pernah selingkuh dengan suami orang? Jadi untuk mendapatkan hadiah berupa uang, peserta harus menjawab dengan jujur setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sememalukan atau semengerikan apapun pertanyaan itu. Makin ekstrim pertanyaan, maka hadiahnya pun makin besar. Alat detektor akan tahu apakah peserta menjawab dengan bohong atau jujur. Resiko game ini guys, udah pastilah ya, peserta bakalan bisa malu banget karena rahasia terdalamnya terbongkar dan diketahui seluruh Peru. Tapi Ruth kayaknya sudah siap dengan konsekuensi itu. Buktinya dia senang banget waktu diterima sebagai peserta. Nah, karena peserta diwajibkan bawa 3 kenalan untuk bikin acara makin seru, maka Ruth mengajak kedua orang tuanya serta pacarnya Brian Romero Leiva untuk ikut terlibat dalam game ini. Ruth berharap game TV ini akan membukakan pintu rezeki buatnya. Tapi guys, Ruth nggak pernah menyangka yang terbuka malah pintu petaka. Syuting game Valor de la Verdad berlangsung bulan Juni 2012. Beto Ortiz adalah host atau pembawa acaranya. Produser show juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan kontroversial. Sebelumnya, tentu saja mereka sudah mendatangi rumah keluarga Ruth Thalia, menanyai kegiatan keseharian mereka. Produser juga mengorek segala informasi tentang Ruth dari teman dan tetangga untuk menemukan rahasia-rahasia tergelap Ruth. Sebelum acara dimulai, produser membisikkan pada Beto Ortiz si pembawa acara bahwa Ruth dan keluarganya bakalan malu banget dengan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan diajukan. Dan produser yakin rating acara ini akan bagus banget. Nah guys, Ruth Thalia sudah hadir di studio, juga kedua orang tuanya Leoncio dan Vilma yang deg-degan. Begitupun pacar Ruth, Brian Romero Leiva, terlihat diam dan malu-malu. Maklum aja ya guys, ini baru pertama kali mereka semua tampil di TV. Selain itu juga mereka grogi dan cemas karena tahu pertanyaan-pertanyaan dalam game ini sangat-sangat kontroversial. Dan mereka juga bertanya-tanya apakah ada rahasia-rahasia Ruth Thalia yang memalukan yang selama ini nggak mereka ketahui. Permainan pun dimulai.
Si pembawa acara, Beto Ortiz, dan peserta Ruth duduk di atas panggung, sedangkan Lorenzo, Vilma, dan Brian duduk di sofa panjang. Nanti saat permainan berlangsung, kalau rasa-rasanya mereka nggak mau mendengar jawaban Ruth atas pertanyaan yang diajukan, mereka boleh memencet bel dan jawaban Ruth nggak akan diberitahu. Beto Ortiz mulai melemparkan pertanyaan, dan tentu saja dimulai dari pertanyaan yang mudah seperti, apakah kamu pernah bolos sekolah? Apakah kamu ingin punya kulit lebih putih? Yang dijawab Ruth dengan iya, dan detektor mengatakan Ruth jujur. Kemudian pertanyaan semakin meningkat. Beto bertanya, apakah kamu pernah merasa malu dengan kebiasaan atau cara berpakaian orang tuamu? Ruth menjawab, ya. Detektor mengatakan Ruth berkata jujur. Mendengar jawaban ini, ibunya Ruth mulai emosional nih. Sepertinya dia nggak menyangka bahwa anaknya pernah merasa malu dengan orang tuanya sendiri. Nah, pertanyaan bertambah ekstrim guys. Beto bertanya, benarkah kamu kerja di sebuah call center? Ruth menjawab, tidak. Detektor mengatakan Ruth jujur. Mendengar jawaban ini, orang tua Ruth kaget karena setahu mereka Ruth bekerja di call center untuk membantu orang tuanya membayar uang kuliah. Beto, si pembawa acara, bertanya kepada Ruth lebih lanjut. Ruth mengaku selama ini dia telah membohongi orang tuanya. Untuk membiayai kuliahnya, dia bukannya kerja di call center, melainkan di sebuah nightclub. Wah, penonton heboh. Wajah orang tua Ruth langsung berubah shock. Tapi permainan masih lanjut terus guys. Beto bertanya lagi, apakah kamu pernah punya fantasi seksual terhadap sesama wanita? Ruth menjawab, ya. Detektor mengatakan Ruth jujur. Ruth menjelaskan sejak usia 14 tahun, dia sudah berfantasi berhubungan dengan sesama wanita. Dia mengaku pernah mencium seorang gadis. Ruth menganggap dirinya biseksual, suka cewek dan cowok. Wajah pacarnya dan kedua orang tuanya udah nggak keruan guys. Mereka kelihatan gelisah dan malu. Ya iyalah, bayangkan aja ngomong kayak gitu di depan semua penonton. Lalu Beto bertanya lagi, apakah kamu pernah dibayar untuk melakukan hubungan seks? Ruth menjawab, ya. Detektor mengatakan Ruth jujur. Wah, penonton, keluarga, dan pacar Ruth melongo. Ruth menjelaskan dia melakukan prostitusi hanya 2 kali karena perlu duit dan dia janji nggak akan melakukannya lagi. Oke, that's it. Cukup. Keluarganya dan pacarnya udah nggak kuat lagi. Mereka langsung minta Ruth berhenti dan Ruth setuju. Guys, permainan pun dihentikan. Ruth Talia hanya berhasil membawa pulang uang sebesar $5.300 yang jauh lebih kecil dari hadiah utama. Kemudian Ruth menghampiri keluarganya dan minta maaf pada orang tuanya dan pacarnya atas semua yang dilakukannya. Sebulan kemudian guys, tepatnya hari Sabtu 12 Juli 2012, game show itu ditayangkan di televisi, ditonton oleh seluruh penduduk Peru, dan yang terjadi guys, seperti mimpi buruk. Penayangan perdana game show Valor de la Verdad oleh stasiun TV Frecuencia Latina terbukti sukses. Ratingnya tinggi, bisa dibilang hampir seluruh penduduk Peru nonton acara seru ini. Tapi hal buruk langsung menimpa Ruth, keluarganya, dan Brian pacarnya. Mereka jadi bahan tertawaan dan ejekan seluruh Peru. Kerabat, tetangga, teman semua mencibir mereka. Orang-orang memanggil Ruth pelacur dan wanita panggilan. Bahkan pihak kerabat yang udah lama nggak pernah menghubungi mereka tiba-tiba nongol dan bilang mereka bikin malu semua keluarga saja. Orang tua Ruth tertekan banget, jadi bahan gunjingan dan tertawaan warga sekitar. Sang ibu Vilma jadi moody, emosinya naik turun, sedangkan Lorenzo sang ayah jadi makin pendiam karena stres. Kehidupan keluarga saya Sanchez yang tadinya aman dan damai, sekarang panas dan penuh drama. Orang tua Ruth menyesal kenapa anaknya ikut game show itu. Ruth yang awalnya cuek, perlahan jadi tertekan juga. Dia mulai jarang keluar rumah karena malu, sampai-sampai dia bilang ke ibunya mau bunuh diri saja. Buat Brian Romero Leiva, keadaan gak kalah buruknya guys. Budaya Peru kan budaya macho, sedangkan si Brian ini terang-terangan dikibulin ceweknya yang ngejual diri pada orang lain. Kata orang-orang,
Lu bener-bener loser, dasar pecundang, punya pacar kok pelacur, menjijikkan. Bahkan suatu hari, Brian diejek sama murid-murid SMA satu bus sampai-sampai Brian harus sembunyi di sebuah toko. Geram karena dirinya terus-menerus jadi bahan ejekan, Brian ditemani pamannya, Reddy Leyva, mendatangi stasiun TV Frecuencia Latina untuk minta bayaran sebagai kompensasi karena dia udah dipermalukan masyarakat akibat game show Valor de la Verdad. Kru TV sempat ke rumah Brian untuk menginterview bagaimana keadaannya setelah acara game itu ditayangkan di TV. Aku malu banget, aku nggak bisa memaafkan Ruth, begitu pengakuan Brian. Brian juga membongkar suatu rahasia yang bikin geger, bahwa dia hadir di studio sebagai pacar Ruth hanyalah rekayasa alias settingan aja. Karena sebenarnya dia dan Ruth sudah putus beberapa bulan lalu, tapi kemudian karena akan ikut game ini, Ruth membujuknya untuk mengaku sebagai pacar di TV. Produser juga tahu kok kami nggak pacaran, begitu kata Brian. Menurut Brian lagi, Ruth janji kalau menang bakalan membagi uang hasil kemenangannya kepada Brian. Tapi sialnya, sampai sekarang sudahlah dipermalukan oleh semua orang, duit sepeser pun dia enggak dapat. Brian geram banget. Menurut keluarga Ruth, setelah acara game TV itu, Brian mulai minta uang. Awalnya jumlahnya kecil, lama-lama jumlahnya naik terus. Dan yang bikin curiga keluarga Ruth, rumah mereka kemudian kemalingan, laptop Ruth dicuri. Mereka yakin malingnya adalah Brian, meski Brian membantah tuduhan itu. Sepertinya guys, sejak ikut game show di TV itu, kesialan menimpa keluarga saya Sanchez terus-menerus. Laptop hilang, harga diri hilang, kedamaian hilang, dan yang lebih kacau lagi, Ruth hilang. Pada 11 September 2012, 8 minggu setelah game show Valor de la Verdad ditayangkan perdana, Ruth Thalia nggak pulang ke rumah. Keluarganya cemas karena Ruth nggak pernah seperti ini. Mereka menghubungi teman-teman Ruth, tapi nggak ada yang tahu di mana Ruth berada. Hingga kemudian seorang pemuda teman Ruth bilang dia lihat Ruth waktu pulang kuliah. Waktu itu katanya Ruth dapat telepon dari Brian, jadi sepertinya yang terakhir ngomong dengan Ruth adalah Brian. Keluarga Ruth langsung mendatangi rumah Brian dan menanyakan keberadaan Ruth. Mereka yakin hilangnya Ruth ada hubungannya dengan Brian karena masalah pembagian uang hadiah game itu. Bahkan Vilma, ibu Ruth, sampai menangis-nangis mohon pada Brian untuk mengembalikan anak perempuannya. "Apa-apaan sih?" kata Brian. "Jangan asal tuduh ya, aku sama sekali nggak tahu Ruth di mana." Nggak ada pilihan lain guys, keluarga Ruth lapor polisi pada 12 September. Yang ada polisi nanggapin dengan cuek, maklumlah mereka orang nggak mampu alias kaum proletar, jadi polisi nggak terlalu peduli. Lorenzo, ayah Ruth, nggak tinggal diam. Dia dapat ide ngomong ke Frecuencia Latina, stasiun TV yang menayangkan game show Valor de la Verdad. Siapa tahu mereka mau menyiarkan hilangnya Ruth sehingga mendapat perhatian dari aparat dan masyarakat. Stasiun itu bilang janji akan menayangkan, tapi janji tinggal janji. Mereka nggak pernah menayangkan berita hilangnya Ruth. Vilma dan Lorenzo nggak putus asa. Mereka datangi stasiun TV di Lima satu persatu. Sayangnya waktu itu mereka cuma bilang anak mereka hilang dan minta bantuan stasiun TV agar mengumumkannya. Tentu aja nggak ada stasiun TV yang berminat. Mereka pikir emangnya anak lo siapa? Barulah kemudian setelah mereka bilang bahwa anak mereka adalah peserta perdana game show Valor de la Verdad, stasiun TV mendadak tertarik. "Oh, peserta yang ngaku pelacur itu ya?" tanya mereka antusias. Langsung deh semua stasiun TV berlomba-lomba bikin berita dan meliput tentang hilangnya Ruth Thalia. Lagi-lagi semuanya soal rating guys. Stasiun-stasiun TV itu tahu berita tentang hilangnya Ruth, si cewek kontroversial peserta game show itu bakalan laku dijual. Keluarga saya Sanchez kembali jadi sorotan pers. Semuanya pengen akses ke keluarga Ruth. Mereka sampai-sampai rela camping di dekat rumah keluarga saya Sanchez sepanjang hari. Mereka meliput kawasan tempat tinggal Ruth, menginterview saudara, teman, dan tetangga Ruth. Seluruh stasiun TV berlomba-lomba mendapatkan dan menayangkan berita terlengkap dan terkini tentang Ruth. Polisi yang tadinya cuek, sekarang tiba-tiba jadi sibuk melakukan investigasi hilangnya Ruth. Iyalah, polisi kan perlu rating juga ya. Pada 22 September 2012, 11 hari setelah Ruth Thalia hilang,
Leoncio menerima telepon dari sebuah stasiun TV yang melaporkan polisi menemukan jasad seorang perempuan yang dikubur di sumur ditimbun oleh batu dan semen di lahan milik Reddy Leyva, paman Brian Romero Leyva. Media cetak dan elektronik sama sekali nggak memberi ruang privasi bagi keluarga Sayas Sanchez. Media meliput semua reaksi mereka saat mengetahui jasad Ruth telah ditemukan. Ini adalah berita besar yang punya rating tinggi. Eva batalló con su dolor para hacer la fuerza que papá necesitaba, pero el dolor, la impotencia y el desprecio hacia el verdugo de Ruth Thalia aplacó aquella entereza y provocó que don Leoncio estallara. ¡Maldito asesino! ¡Maldito imbécil! Yo te pregunté, carajo, ¿dónde está mi hija? No me has contestado, imbécil. ¡Maldito asesino, carajo! ¡Cállese loca! ¡Perro de mierda! ¡Vas a morir! ¡Madre, huevón! Ternyata guys, sejak awal polisi memang sudah mencurigai Brian Romero Leyva. Mereka menginterogasi Brian hingga akhirnya Brian mengaku membunuh Ruth dan menunjukkan tempat jasadnya dikuburkan. Polisi menangkap Brian. Dalam pengakuannya, pemuda itu menjelaskan dia nggak sengaja membunuh Ruth. Awalnya dia menelpon Ruth saat terakhir Ruth pulang kuliah. Mereka lalu janjian ketemu di sebuah jembatan, lalu bersama-sama mereka ke rumah sewaan Brian. Di sana, mereka minum anggur merah, lalu melakukan hubungan seks. Lalu mereka bertengkar, Brian marah dan mencekiknya sebentar. Brian kemudian melihat Ruth terkulai. Dia kirain Ruth pingsan. Kemudian dia guncang-guncang badan Ruth, tapi Ruth diam saja. Brian lalu panik. Saat persidangan pembunuhan Ruth berlangsung, pengacara pembela Brian menyalahkan Beto Ortiz dan game show Valor de la Verdad atas tindakan fatal yang akhirnya diambil Brian. Menurut pengacara, Beto dan produser telah memanipulasi orang untuk mendapatkan rating tinggi. Karena show tersebut harga diri Brian hancur, dia tertekan, marah, dan kehilangan akal sehat sehingga membunuh Ruth Thalia. Tapi sidang kemudian membuktikan semua pengakuan Brian adalah bohong. Nggak ada yang namanya pembunuhan tidak disengaja. Yang ada adalah pembunuhan berencana. Seorang saksi remaja mengatakan bahwa pada hari hilangnya Ruth, Brian membayarnya dengan sejumlah uang untuk memberitahunya saat Ruth turun dari bis. Remaja itu melihat Brian dan seorang pria memaksa Ruth masuk ke mototaksi atau bajai milik Brian. Ya guys, si Brian ini sehari-hari bekerja sebagai supir bajai atau di Peru disebut mototaksi. Sidang menetapkan pria yang membantu Brian menculik Ruth adalah Reddy Leyva, paman Brian. Mereka kemudian meracun dan mencekik Ruth hingga mati lalu membuang jasadnya ke sumur di lahan milik Reddy. Motif pembunuhan, mereka ingin menguasai uang Ruth. Mereka mencoba mengambil uang dari ATM Ruth yang merupakan hasil kemenangan game show di TV. Pada 27 Februari 2014, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Brian Romero Leyva dan pamannya Reddy Leyva. Ruth Thalia dimakamkan dan setiap minggu Vilma ibunya datang untuk membersihkan makam anaknya. Kalau aku mati, barulah aku akan berhenti menangis dan berhenti menderita, katanya mengenang anaknya Ruth Thalia. Sedangkan game show Valor de la Verdad masih terus tayang dan pada season kedua, fokus hanya menampilkan peserta selebriti karena menurut Beto Ortiz, kehidupan mereka lebih menarik dibandingkan orang biasa. Show ini berakhir tahun 2016 dan orang nggak pernah melupakan peserta pertamanya Ruth Thalia Sayas Sanchez meninggal dengan cara mengenaskan akibat show ini juga. Sekian dulu ceritaku guys, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di cerita lain.